kuasa-Mu Tuhan. Kami dimampukan di dalam kekuatan kuasa-Mu Tuhan. Kami akan melihat janji-janji-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan boleh bekerja di tengah-tengah kami saat ini. Biar hati kami, hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan, boleh Tuhan Engkau melawat kami semua, sehingga hati kami seperti bejana-bejana yang siap diisi, dipenuhi oleh kebenaran-Mu Tuhan. Mari Bapa, bekerjalah di tengah-tengah kami, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, banyak kelemahan. Biar Kau sembunyikan di belakang kayu salib-Mu Tuhan, supaya kuasa kemuliaan-Mu saja yang tampak bagi setiap kami. Biar kami semua duduk diam, meresap kebenaran firman-Mu, dan ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah firman-Mu itu untuk diri kami sendiri. Biar firman-Mu itu mengkalibrasi hati kami, dan ketika kami pulang dari tempat ini Tuhan, tidak ada di antara anak-anak-Mu yang tidak dilawan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami siap Tuhan dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam, selamat hari Minggu buat kita semua. Hari ini judul firman Tuhan adalah penawar dosa. Ya. Kita mau melihat apa sih penawar dosa yang sesungguhnya. Apakah selama ini saudara sudah menemukan penawar dosa dalam hidup saudara, atau justru dosa masih menguasai kehidupan kita secara pribadi? Kita akan melihat di dalam Roma 5 ayat 12 sampai 21. Yang kuning yang akan membacakannya kaum pria, yang putih yang membacakannya adalah kaum wanita. Sudah ketemu Bapak Ibu? Bisa lihat di depan juga ya. Yuk kita mulai. Kaum pria, 1, 2, 3 ya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua telah berbuat dosa. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa, dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Dan kasih karunia tidak berimbang dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Ayat 17 bersama-sama. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengenal yang namanya vaksin. Waktu terjadi COVID-19, maka semua pihak dan banyak orang berjuang untuk menemukan vaksin. Tetapi adakah vaksin yang bisa menyetop langsung ya penyakit COVID itu? Saya belum pernah mendengar ya. Tidak ada. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu, ada penyakit, ada persoalan yang sesungguhnya kita harus lebih berjuang menemukan penawarnya, menemukan vaksinnya, lebih dari sekedar menemukan vaksin COVID. Penyakit apa itu? Persoalan apa itu? Itulah persoalan dosa. Karena dosa akar segala sesuatu yang rusak, yang membuat rusak, yang membuat susah, yang membuat tercemar, yang membuat kacau. Dosa adalah akar semua kejahatan yang terjadi di dunia ini. Penyakit apa segala macam, itu semua akarnya adalah dosa. Karena itu pastikan kita hari ini sudah menemukan penawar dosa. Amin. Kita sudah menemukan vaksin atas kuasa dosa. Sehingga kita sebagai orang-orang Kristen, memang kita tidak pernah luput dari dosa, tapi orang percaya tidak pernah dikuasai oleh dosa. Kita berdosa, tetapi kita tidak dikuasai oleh dosa. Kapan itu terjadi? Saat kita menemukan vaksin yang tepat, saat kita menemukan penawar yang ternyata sudah diberikan, sudah tersedia. Kalau kita menemukan itu, maka dosa tidak akan pernah lagi berkuasa, mengontrol, mengotak-ngatik, mengacau balaukan hidup kita. Amin. Saudara mau tahu? Coba bilang sama kiri kanannya, ayo kita cari tahu yuk, gitu ya. Nah, saudara, orang Yahudi, jemaat di Roma salah mengerti. Mereka pikir waktu mereka memegang teguh hukum Taurat, sunat, mereka akan hidup kudus, hidup layak, hidup menang atas dosa. Makanya mereka ngotoh, Yunani, kamu sunat dong kayak saya, kamu pegang dong tradisi hukum Taurat kayak kami ini. Mereka pikir mereka akan bebas menang terhadap dosa karena melakukan usaha untuk memenuhi tuntutan hukum Taurat. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi justru sebaliknya. Dosa menguasai mereka. Apa yang terjadi? Sulit terima orang lain. Akhirnya terjadi gap-gap, terjadi rasis. Sulit untuk bergabung dengan orang yang tidak seret dengan dirinya, karena memakai ukuran dirinya sendiri. Akhirnya apa yang terjadi? Selalu melihat kekurangan orang lain, selalu merasa lebih tinggi. Makanya mereka menghakimi orang Yunani. Mereka pikir mereka lebih baik dari orang Yunani. Ternyata di awal kita belajar, Paulus menegur mereka berapa ayat? 4 kali lebih banyak daripada orang menegur orang Yunani. Ya. Mereka akhirnya menjadi orang-orang yang congkak, munafik. Iman mereka palsu, menggunakan Tuhan untuk kepentingan mereka, menggunakan aturan-aturan untuk meng-grab up diri mereka, supaya mereka orang-orang melihat mereka sebagai orang yang rohani, orang yang patut disanjung, dipuji dan dimuliakan. Itu semua adalah kepalsuan. Itu semua adalah tipu muslihat iblis. Makanya kemarin kita belajar, kalau kita hidup seperti itu, maka kita akan menjadi setru Allah. Bagaimana mungkin kita menggenapi rencana Tuhan kalau kita menjadi setru Allah? Kalau ada di antara Bapak Ibu berdiri di istana, saya Presiden Indonesia, pasti dijemput. Kenapa? Melawan pemerintah. Kalau kita menjadi tuan atas diri kita, nggak akan pernah janji Tuhan itu tergenapi dalam hidup kita. Nggak akan pernah damai sorgawi itu menguasai hidup kita.
Kita akan selalu dikuasai oleh dosa. Makanya di ayat 12 dikatakan Bapak Ibu, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut itu telah menjalar. Perhatikan, menjalar. Waktu kita tetap hidup di dalam dosa, maka apa? Dosa itu akan berkembang. Kita itu adalah manusia yang suka terpengaruh, betul nggak? Ketika ada orang yang sombong gitu ya, kita mulai tunjukkan taring kita. Oh, betul nggak? Itu menjalar. Makanya Bapak Ibu itu adalah terang dan garam, dikatakan oleh firman Tuhan, karena memberi pengaruh. Sekarang pengaruh apa yang selama ini yang kita berikan kepada keluarga kita? Pengaruh apa yang selama ini kita berikan kepada lingkungan kita? Pengaruh apa yang selama ini kita berikan di gereja kita? Apakah gara-gara kita akhirnya orang gak damai? Apa gara-gara kita akhirnya orang menjadi gak semangat? Tapi puji Tuhan, saya percaya jemaat yang mengalami kasih karunia akan menggenapi rencana Tuhan, menjadi terang dan garam. Di ayat 20 dikatakan, hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Selama ini orang Yahudi salah pengertian. Mereka pikir hukum Taurat itu penyelesaian atas dosa-dosa mereka. Sunat itu membuat mereka kudus, layak di hadapan Tuhan. Tetapi sebaliknya yang terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Hukum Taurat diberikan bukan untuk mengatasi dosa kita. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kita. Tapi hukum Taurat diberikan untuk apa? Supaya saudara tahu siapa diri saudara. Hukum Taurat itu diberikan seperti cermin. Oh iya, ini ada plek-plek ya. Oh iya, di hidung saya banyak komedo ya. Bisakah kaca cermin itu menghilangkan komedo di wajah kita? Halo ibu-ibu, pernah aduh komedo lalu digosok-gosok gitu ya? Bisa-bisa lecet ya Bu ya. Solusinya bukan itu, datang ke salonnya Mbak Dada, ya kan? Bukan promosi ya Mbak ya. Nanti berpikir waduh ini Pak Kasar dapat pi nih ya. Enggak, bercanda ya. Enggak, kaca itu bukan untuk menghilangkan apa noda di muka kita, supaya kita tahu, oh iya, ada sesuatu yang salah di muka saya, maka kita perlu mencari solusi. Hukum Taurat diberikan supaya kita tahu kita ini, posisi kita ini sedang ada di bawah kuasa dosa. Kita perlu solusi, kita perlu jawaban. Waktu Bapak Ibu pergi ke rumah sakit, pasti ada namanya diagnosa ya, diagnosa. Kalau ada dokter ya, Pak Daniel datang, begitu kucuk-kucuk datang lalu dikasih obatnya, Pak ini resep untuk Bapak ya. Apa-apaan ini Pak dokter? Bapak dokter atau apa? Gitu kan? Saya belum diperiksa, sudah dikasih diagnosa. Ini apa-apaan ini? Pasti komplain, pasti aneh kan Pak? Itulah yang terjadi dengan orang-orang Yahudi. Mereka beranggapan dengan apa yang mereka perbuat, dengan apa yang mereka lakukan, mereka bisa mengatasi dosa. Mereka beranggapan dengan mereka taat kepada hukum Taurat, mereka mengatasi dosa. Makanya ketika orang Kristen menyandarkan kehidupan imannya berdasarkan perbuatannya, berdasarkan usahanya, menilai dirinya dari perbuatan dan usahanya, sama halnya kita seperti orang Yahudi. Makanya dikatakan terkutuklah orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Kita tetap menjadi setru Allah meskipun kita bergereja rajin, meskipun kita berdoa rajin, melayani rajin, tetapi ketika kita menyandarkan iman kita, kebenaran kita berdasarkan kerajinan kita, berdasarkan perbuatan kita, berdasarkan jasa-jasa yang selama ini kita merasa berikan kepada Tuhan lewat gereja, kita tetap berada di dalam kutub. Hari ini Tuhan mau jemaat Tuhan di sini bukan berada di bawah kutub, tetapi kita berada di bawah
kasih karunia Tuhan yang membebaskan kita. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Lewat dosa kita akhirnya menyadari, oh iya, kenapa ya waktu saya menghina orang ada perasaan yang gak enak ya? Kenapa ya waktu saya mencuri ada perasaan takut ya? Kenapa sih terjadi seperti itu? Itu secara etika kita punya itu ya. Waktu diberikan hukum Taurat, oh iya, waktu saya berbohong, mencuri, malas, itu semua adalah perbuatan dosa. Makanya saya gak merasa damai, makanya saya gak merasa nyaman. Kita tahu kita berdosa, kita tahu kita butuh sesuatu untuk kita mengatasi dosa itu. Ayat 14 dikatakan, sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa, juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Makanya ditegaskan juga di dalam Galatia, Bapak Ibu, di dalam Galatia, kamu lepas dari Kristus, ya. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Hal yang begitu mengerikan ketika kita mengharapkan kebenaran dari perbuatan kita. Melakukan hukum Taurat, maka Kristus tidak mempunyai efek apapun di dalam kehidupan kita. Kita terputus dari apa yang Yesus dapat lakukan di dalam kehidupan kita. Meskipun kita menyebut nama Yesus, meskipun kita menjadi anggota gereja, tapi Bapak Ibu, kalau kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, Alkitab katakan, kamu terlepas dari Kristus. Enggak nyambung. Padahal Kristus datang ke dunia ini supaya hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Tetapi karena kita mengharapkan kebenaran, karena kita melakukan hukum Taurat, berarti kita dengan otomatis, Tuhan, aku gak perlu Tuhan, aku mampu menjalani hidupku, aku mampu kudus, aku mampu diterima Tuhan, aku mampu dikasihi Tuhan dengan perbuatanku, dengan usahaku. Kita sebenarnya sedang menolak Tuhan. Makanya apa? Dikatakan tadi, terlepas dari Kristus. Tetapi Bapak Ibu, waktu kita menerima kebenaran karena iman, kita justru mengalami yang sebaliknya. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Kalau hubungan Allah dengan kita dipulihkan, ada benefitnya, ada keuntungannya. Minggu yang lalu kita belajar apa benefit dari justification of faith itu ya. Apa keuntungan, apa berkat yang kita terima dari kebenaran karena iman. Bapak Ibu yang belum mendengar, boleh dengar lagi di YouTube ya, supaya itu benar-benar mantap ya. Kita akhirnya menjadi orang-orang yang menerima damai sejahtera sorgawi. Kita menjadi orang-orang yang menerima kasih karunia di hadapan Allah. Kita menjadi orang-orang yang tidak lagi punya kekuatan bermegah karena perbuatan kita. Kita bermegah karena perbuatan Tuhan. Kita tidak lagi menjadi orang-orang yang bimbang dengan keselamatan kita, tetapi kita menjadi orang yang menerima kepastian keselamatan. Wow. Sehingga waktu kita melayani, waktu kita menjalin hidup kita menjadi orang yang semangat, antusias, tidak lagi berleha-leha, tidak lagi setengah-setengah hati. Kapan itu terjadi? Saat kita menerima kebenaran di dalam iman. Jadi penawar dosa itu bukan hukum Taurat, penawar dosa itu bukan sunat, tradisi-tradisi yang selama ini dilakukan. Penawar dosa itu bukanlah ketika kita berjuang untuk kudus di hadapan Tuhan dengan perbuatan kita, dengan kebaikan kita. Tetapi penawar dosa itu nanti dikatakan di ayat yang ke-13, di ayat yang ke-17. Bagaimana dapat hidup dalam kelimpahan kasih karunia? Ya, di ayat yang ke-17. Kecil banget ya. Ya, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu,
maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kita yang menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Allah akan hidup dan berkuasa. Waktu manusia pertama kali Tuhan ciptakan di Taman Eden, Tuhan bilang ke Adam, berkuasalah atas semua ciptaan. Tetapi ketika mereka jatuh ke dalam dosa, sebaliknya manusia dikuasai oleh segala sesuatu. Tetapi posisi kita yang semula dipulihkan lewat anaknya Yesus Kristus. Ketika kita menerima anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia, kita dikatakan di sini apa? Hidup dan berkuasa. Posisi kita yang semula dikembalikan. Keadaan kita yang semula dikembalikan saat kita menerima kebenaran, kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, menjadikan kita hidup dan berkuasa. Berkuasa atas penyakit, berkuasa atas kelemahan, berkuasa atas dosa, berkuasa atas keterbatasan diri kita. Amin. Wow. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa solusi dari dosa? Apa penawar dari dosa? Penawar dosa itu adalah kebenaran. Anugerah kebenaran dari Tuhan. Percaya Yesus yang sudah menyelesaikan segala sesuatu. Yesus yang sudah menghapus semua dosa kita. Yesus yang sudah menanggung semua kejahatan kita, penyakit kita, penderitaan kita. Semua itu telah dikalahkan di atas kayu salib. Maka waktu kita menerima Dia di dalam kehidupan kita, kemenangan Yesus adalah kemenangan kita. Amin. Sebab kematiannya juga adalah kematian kita, kebangkitannya juga adalah kebangkitan kita. Bahaya, celaka, bahkan maut, itu semua tidak pernah bisa mengontrol kita. Kita memiliki damai sejahtera yang pasti dalam hidup kita. Bapak Ibu masih ingat ilustrasi minggu yang lalu, ada seorang adik melempar mati bebek neneknya. Ingat ya, bagaimana dia terintimidasi sama kakaknya, diperas sama kakaknya. Tetapi ketika dia diampuni oleh neneknya, maka penindasan dari kakaknya itu bisa diatasi, tidak lagi berlaku. Nenek sudah tahu kok bebeknya mati karena kena lempar sama aku, tapi dia udah mengampuni aku. Jadi kalau kamu mau memeras aku, gak bisa lagi. Panah pendakwa kita bisa patahkan waktu kita menerima kebenaran. Waktu saudara punya utang, udah bertahun-tahun hutangnya gak pernah bisa dibayar. Makanya Bapak Ibu, saya menyarankan jemaat Tuhan jangan pernah lagi berhutang. Karena kalau kita berhutang itu kita sedang mempertaruhkan hubungan kita dengan seseorang itu. Kalau saudara berhutang, pasti kalau ketemu dia belum bisa bayar, pasti saudara mengelak, betul ya? Aduh, ada utangku ini, nggak enak ketemu sama dia. Karena belum ngomong saja sudah terngiang ya. Utangmu belum balas tuh. Dia liatin kamu tuh. Bayar tuh utangmu. Tapi kita lihat dompet kita masih kempes, nggak bisa bayar, belum bisa bayar. Kita terintimidasi, nggak nyaman. Teman-teman kita ketawa di ruangan ini, kita nggak bisa ketawa, teringat hutangmu bayar, nggak nyaman, benar nggak? Tapi sesuatu yang berbeda terjadi ketika apa? Kamu punya utang ya, sini, sama siapa utangmu? Sama Pak Dana Pak. Berapa utangmu? 5 juta. Saya bayar 50 juta. Akhirnya Pak Dana ini Harja menerima pelunasan hutang dari salah seorang itu. Apa yang terjadi? Sesuatu yang berbeda terjadi. Tetapi sesuatu yang berbeda itu nggak terjadi ketika apa? Karena nggak tahu. Misalnya saya yang berhutang, saya nggak tahu hutang saya dilunasi, maka saya tetap terintimidasi, betul nggak? Tapi ketika saya tahu hutang saya, Pak Dana kok tiba-tiba mobilnya sudah ganti, wah,
Karena dapat 50 juta. Wah, saya jadi sukacita. Waktu ketemu Pak Dana Miharja, saya salam, Pak, apa kabar Pak? Boleh dong sesekali jalan dengan mobil barunya. Oh, asik jadinya. Karena hubungan kita dipulihkan. Itulah yang dilakukan Yesus. Kita punya hutang kepada Bapa. Kita nggak pernah bisa bayar hutang itu. Tetapi Bapa sendiri, ada satu pribadi yaitu anaknya yang mau membalas. Tidak hanya hutang saya, tidak hanya hutang Ibu Silayan, tidak hanya hutang Pak Hulman, tetapi dia bayar seluruh hutang dosa umat manusia. Dibayar lunas. Semua sama denda-dendanya dibayar lunas. Apa yang terjadi? Kita menerima kelegaan. Kita menerima pembebasan. Sebab itu dikatakan Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah, karena kita perlu menyadari bahwa kasih Allah yang besar itu telah dicurahkan bagi kita. Dia telah melunasi segala hutang-hutang kita. Dia telah menyelesaikan apa yang tidak pernah kita selesaikan selama ini. Waktu saudara menyadarinya, saudara akan menemukan anugerah kebenaran dan kelimpahan kasih karunia. Karena hukum Taurat tidak pernah bisa membuat kita merasa dikasihi Allah. Karena saudara akan selalu ada di bawah tuntutan. Sudah melakukan 5 tuntutan hukum Taurat. Iblis bilang, kurang, kamu kurang layak. Kita tambah lagi 7, kurang, selalu kurang. Makanya kalau kita bersandar kepada perbuatan, saudara, waktu diperhadapkan dengan pelayanan, diperhadapkan ketika masuk gereja ini, waduh, dosaku tadi masih banyak. Aduh, layak nggak Tuhan ya kalau aku memimpin doa ya? Oh, layak nggak Tuhan kalau memuji Tuhan hari? Saudara sedang didakwa oleh Tuhan. Tapi ketika saudara tahu kebenaran, aku benar bukan karena perbuatanku. Aku layak bukan karena usahaku, tetapi karena Yesus yang melayakkan aku. Kebenaran Yesus adalah kebenaranku. Dia mengasihiku, Dia menerimaku apa adanya, Dia membuat aku berharga. Maka waktu saudara melayani, saudara tidak memandang dirimu lagi, tetapi memandang kepada Tuhan. Semakin saudara memandang Tuhan, semakin hidup saudara seperti Tuhan. Bukannya seperti orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, bukannya seperti orang-orang yang memanfaatkan Tuhan, tetapi semakin hari hidup kita semakin seperti Tuhan. Amin. Makanya kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau lihat pasangannya semakin hari seperti Tuhan, saudara, kita harus kerja keras untuk memiliki kesadaran bahwa kita ini disayang oleh Tuhan, dibenarkan oleh Tuhan. Karena pada waktu itu kita akan mengalami anugerahnya yang luar biasa. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-33 dikatakan sampai 34, siapa yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kalau kita menerima pembenaran karena iman, kita sedang menerima apa? Pembelaan dari Tuhan. Siapa yang bisa menggugat Tuhan? Siapa yang akan bisa menghukum kita? Kita sudah ada di pihak Tuhan. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Makanya waktu saudara mengalami kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran Allah, waktu itu saudara tidak lagi melakukan sesuatu karena takut, melakukan sesuatu karena iming-iming, melakukan sesuatu karena dipuji, tidak melakukan sesuatu karena saudara tidak menerima pujian. Saudara tidak lagi hidup seperti itu. Apa yang terjadi jika Tuhan sudah mengampunimu? Perhatikan Bapak Ibu, waktu kita sudah mengalami kebenaran Allah, kelimpahan kasih-Nya, di dalam kebenaran Allah kita sudah diampuni, di dalam kasih karunia Allah kita sudah dikasihi. Apa yang terjadi ketika kita menyadari kita ini sudah diampuni? Maka pertanyaannya begini, bagaimana sikapmu kepada orang yang bersalah kepadamu? Kalau Tuhan sudah mengampuni dosa kita yang banyak, bagaimana sikapmu kepada orang yang bersalah kepadamu? Hanya satu hal, saya percaya orang yang menerima pengampunan, dia akan dengan mudah mengampuni orang lain. Amin. Pantas enggak kamu mengingat-ingat kesalahan orang lain? Pantas enggak engkau sentimen kepada temanmu, kepada saudaramu? Pantas enggak engkau tusuk dia dari belakang? Kalau Tuhan sudah mengampunimu. Makanya Injil itu bukan soal apa yang boleh dan apa yang enggak boleh.
Injil itu bicara kalau Kristus sudah mati, sudah melakukan yang terbaik dalam hidupmu, apa yang semestinya kamu lakukan dalam hidupmu? Waktu itu Injil mentransform hidup kita. Jika Tuhan sudah menguduskanmu, pantas enggak kamu hidup dalam dosamu saat ini? Pantas enggak kamu betah dengan dosamu saat ini? Hai anak muda, kalau kamu tahu Kristus sudah menguduskanmu, pantas enggak kau pacaran di gelap-gelap? Pantas enggak kamu di kamar berdua-dua dengan pasanganmu? Maka waktu itu orang tua enggak perlu lagi, awas lo ya, kalau pacaran di gelap-gelap ya. Enggak perlu lagi seperti itu, Bu. Kita sama anak-anak kita kalau mengalami kelimpahan kasih karunia dari kebenaran Allah, enggak perlu lagi. Dia akan punya hukum dalam hatinya. Aku kan anak Tuhan, aku nggak pantas ini semua. Dia akan betah lagi. Kalau kita memantau anak kita 24 jam, gempor, Bu. Bener nggak? Gempor. Nggak bisa, meskipun ada CCTV nggak bisa. Anak-anak kita lebih pintar dari kita, betul nggak? Dia lebih cerdas dengan berbagai cara. Tapi waktu dia diubah oleh Injil, saudara tidak perlu lagi khawatir, karena dia punya benteng dalam dirinya. Amin. Pantas enggak kamu, kalau kamu sudah dikuduskan Allah, pantas enggak kamu ngomong kotor? Pantas enggak kamu melakukan yang jahat kepada saudaramu? Kita punya alarm, kita punya hukum dalam hati kita. Jika Tuhan sudah menerimamu apa adanya, apa sikapmu dengan orang yang kurang elok? Mungkin kurang kaya. Kalau orang dunia kan, ini rumahnya bagus, mobilnya bagus, jabatannya bagus, pepet lumayan dapat cepretan-cepretan, ya lumayan lah. Tapi bagaimana kalau ada di antara saudara nggak punya rumah, nggak punya apa-apa, bau menyebalkan? Mau nggak saudara menerima dia? Tapi kasih karunia memampukan kita untuk menerima dia. Tuhan, kayak orang ini perlu sabun, saya beliin sabun deh. Saudara menjadi berkat buat mereka. Tapi kalau saudara menerima hanya orang yang saudara ingini, kapan kita beda dengan dunia? Kita akan sama dengan dunia. Amin. Tapi waktu saudara melakukan, mau menerima, karena Kristus sudah menerima saya Tuhan, maka saya mau menerima orang ini, karena Kristus memampukan saya. Waktu itu kita menjadi berkat buat mereka. Jika Tuhan memperhatikanmu, memenuhi keperluanmu, bagaimana sikapmu jika ada saudaramu membutuhkan perhatian, dan kamu tahu bahwa kamu mampu untuk menolongnya, untuk memberkatinya? Apa yang kamu lakukan? Apakah cuci tangan, lepas tangan gitu? Wah, itu kan bukan urusanku, Pak. Dia kan punya orang tua, Pak. Dia kan sudah ini, Pak. Dia kan berbagai alasan, 1000 alasan. Tapi pertanyaannya, kalau Tuhan sudah memperhatikan, memenuhi keperluanmu, apakah kau berdiam diri saja, tutup mata dengan saudaramu yang sedang kesusahan, kesulitan? Pantas enggak kamu marah, kecewa gara-gara ada orang yang tidak memperhatikanmu? Pantas enggak kamu akhirnya berhenti mengikut Tuhan karena tidak ada orang yang memperhatikanmu? Kita akan memperoleh kekuatan. Biarin manusia enggak memperhatikanku, karena aku sudah mengalami penerimaan dari Kristus. Karena saya sudah menerima perhatian yang terbesar dari Kristus, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Jika Tuhan sudah menganugerahkan segala berkat kepadamu, bagaimana seharusnya sikapmu terhadap uang, terhadap waktu, terhadap potensi yang Tuhan percayakan saat ini? Pantas enggak kamu semena-mena dengan berkat yang Tuhan percayakan? Ini kan uangku, Pak. Ya, kalau uangku ya semau-mauku dong, suka-suka aku dong. Halo saudara, pantas enggak kita, kalau Tuhan sudah menganugerahkan kita waktu, kesempatan untuk beribadah, pantas enggak kita melewatkan ibadah bolong karena hanya sekedar mau nonton, mau jalan-jalan, hanya sekedar kita menghadiri acara-acara di luar sana? Pantas enggak? Pantas enggak kalau Tuhan sudah begitu menganugerahkan segala berkat bagimu? Pantas enggak kita tidak mengembalikan perpuluhan, saudara? Memang orang Kristen itu bukan masuk neraka gara-gara tidak memberi perpuluhan. Memang saudara tidak selamat gara-gara memberi perpuluhan. Tapi kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, masa perpuluhan saja susah? Tuhan, aku mau serahkan hidup. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan bilang, bohong, bohong.
Perpuluhan aja mau kasih. Perpuluhan aja berat gitu ya. Bohong. Sebenarnya Bapak Ibu, saya mau cerita. Beberapa waktu lalu ada satu keluarga yang hampir mau cerai. Saya tanya bagaimana. Ternyata pengertiannya tentang perpuluhan itu kacau dia. Waktu dia ada orang-orang yang susah, wah ini perpuluhan saya, kasih orang, wah ini perpuluhan saya. Saudara, waktu Tuhan bilang kembalikan perpuluhan, bukan berarti Tuhan butuh persembahan saudara. Tuhan, karena waktu kita mengembalikan perpuluhan, Tuhan sedang menjaga kita dari perhambaan uang. Tuhan ingin kita menang, berkuasa atas keuangan kita. Karena waktu kita memberi perpuluhan, kita sedang berkata, Tuhan, berkat ini bukan berkat saya. Ini uang saya hidup bukan dari uang ini, saya hidup dari Engkau. Sehingga uang tidak pernah mengontrol kita, uang tidak pernah mengendalikan hidup kita. Pantas enggak kita tidak menyampaikan ucapan syukur kalau kita mengakui itu dari Tuhan? Kalau kita sadar semua berkat yang kita terima dari Tuhan, maka kita lapang, ini Tuhan milikmu Tuhan. Milik Tuhan aja kita nggak kembalikan, apalagi yang bukan milik Tuhan, betul nggak? Karena waktu saudara mengembalikan milik Tuhan, berarti saudara mau dipercaya oleh Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini dipercaya Tuhan lebih besar lagi. Tuhan percayakan kami Tuhan jiwa-jiwa. Perpuluhan aja kamu nggak bisa dipercaya, apalagi jiwa-jiwa, betul nggak? Halo saudara? Perpuluhan aja kalau saudara nggak bisa dipercaya, apalagi jiwa-jiwa, apalagi berkat yang lebih besar. Betapa bahayanya. Sama seperti orang tua, megang pisau aja nggak becus gitu. Mana mungkin anaknya diberikan golok, betul nggak? Megang uang 100.000 aja langsung dibeliin rokok misalnya. Maka Bapak Ibu nggak akan pernah memberikan uang yang lebih besar dari 100.000, betul nggak? Saudara, mari kita bertobat untuk kita kembali kepada rencana Tuhan. Jika Tuhan sudah menyelesaikan masalah terbesarmu yang tidak pernah terselesaikan oleh kekuatanmu, pantas enggak kamu sombong dan menghakimi orang lain karena ketaatan-ketaatan yang kamu lakukan dalam hidupmu? Pantas enggak kamu menegur, mengkritik seperti orang dunia yang kasar, menjatuhkan, membunuh karakter orang lain? Pantas enggak kamu seperti itu? Kita punya hukum dalam hidup kita. Kita akhirnya menjadi orang yang rendah hati, bukannya menghakimi tetapi mengasihi. Jika Tuhan sudah mati untukmu, pantas enggak kamu mundur dalam imanmu karena penderitaan, tantangan yang berat serta kesulitan yang kamu alami. Saudara kan punya kekuatan. Kalau Tuhan saja mati di atas kayu salib untuk dosaku yang terbesar, persoalanku yang terbesar, maka masalah keluargaku, masalah pekerjaanku, masalah bisnisku yang tidak lebih besar dari persoalan dosaku, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Kalau Tuhan izinkan aku sakit, Tuhan ada bersamaku waktu aku sakit. Aku percaya lewat sakit yang ku alami, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jika Tuhan sudah menjamin keselamatanmu, pantas gak kamu berleha-leha hari ini melayani Tuhan, setengah-setengah hati melayani Tuhan? Pantas gak kamu menyibukkan diri dengan perkara-perkara dunia ini? Pantas gak sih kamu melayani dengan setengah hati dalam hidupmu? Injil akan mengubah seluruh kehidupan kita. Karena itu di Roma, sekali lagi saya katakan, saya bacakan. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Gugatan iblis, dakwaan iblis tidak lagi berlaku waktu kita hidup di dalam Injil kasih karunia. Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Tidak lagi ada penghukuman ketika saudara hidup di dalam Injil. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela kita. Kalau Yesus yang menjadi pembela kita, kita ada di pihak Allah. Siapa yang membela kita, siapa yang menyerang kita, berarti dia menyerang Allah. Siapa yang menyakiti kita, berarti dia menyakiti Allah. Kalau begitu, perlu nggak kita membalas? Perlu nggak kita repot? Karena Tuhan sendiri yang akan berperan buat kita. Mari kita tunduk kepala. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata ya Tuhan.
Lebih daripada itu, Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Biar Engkau mengoreksi hati kami, ya Tuhan. Apakah kami sudah hidup di dalam Injil yang adalah penawar dosa? Apakah kami sudah hidup di dalam kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran-Mu?